sehat dan kita mensyukur nikmat sehat tersebut dengan cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum saya masuk menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran pada hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa di Indonesia jumlah penderita COVID-19 sudah mencapai 1 juta lebih jiwa. Oleh karena itu, ketika kalian ingin melakukan aktivitas atau kegiatan di luar rumah, tetap menjaga protokol kesehatan 4M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua yaitu mencuci tangan, yang ketiga yaitu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi teknik pengolahan makanan fungsional, menganalisis tahapan proses pengolahan makanan fungsional. Beberapa teknik pengolahan pada makanan fungsional diantaranya yaitu pengolahan makanan dengan penggunaan panas, pengolahan makanan suhu rendah, pengolahan makanan dengan fermentasi, pengolahan makanan dengan bahan tambahan kimiawi, pengolahan makanan dengan pengeringan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 merupakan contoh makanan fungsional tradisional. Pada gambar 2 tersebut merupakan gambar yang sering kalian jumpai dan sering kalian konsumsi. Pada gambar 2 ini merupakan contoh makanan fungsional dengan menggunakan proses prinsip fermentasi. Menurut kalian, apakah sama antara gambar 1 dengan gambar 3 menggunakan prinsip fermentasi? Baiklah, langsung saja kita pelajari lebih dalam materi tersebut dalam teknik pengolahan makanan fungsional tradisional berikut ini. Prinsip pengolahan makanan yang pertama yaitu pengolahan pangan dengan penggunaan panas. Tujuannya yaitu makanan jadi lebih enak, daya simpan makanan lebih lama. Hal yang diharapkan selama pemanasan yaitu destruksi protein, perubahan warna, perubahan flavor atau rasa, perubahan tekstur, peningkatan daya cerna komponen pangan. Hal yang tidak diinginkan selama pemanasan yaitu degradasi atau penurunan nutrien dan degradasi pada rasa makanan tersebut. Proses pengolahan pangan dengan penggunaan panas yang bertujuan untuk meningkatkan kelezatan pada makanan, diantaranya yaitu dengan cara pembakaran atau pemanggangan, perebusan, maupun dengan cara penggorengan. Sedangkan proses penggunaan panas yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan makanan, diantaranya yaitu ada blanching. Blanching tersebut merupakan pemanasan pendahuluan sebelum proses pembekuan, pengeringan, dan pengalengan. Proses pemanasan ini biasanya menggunakan uap atau air panas secara langsung pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada sterilisasi, membebaskan pangan dari mikroorganisme dengan menggunakan suhu tinggi dari titik didih air yaitu lebih dari 100 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan untuk mematikan mikroba dan untuk menginaktifkan spora mikroba pembusuk. Dan yang ketiga yaitu ada pasteurisasi, perlakuan panas pada suhu lebih rendah dari sterilisasi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas merupakan gambar sayur asparagus yang diberi perlakuan dengan teknik blanching. Hal ini menandakan bahwa teknik blanching tersebut berguna atau biasa digunakan agar menjadikan sayur menjadi lebih awet. Sedangkan pada gambar di bawah merupakan sterilisasi termal, yaitu unit pengolahan produk pangan yang diberi perlakuan panas menggunakan suhu tinggi dan waktu tertentu untuk mendestruksi mikroba dan aktivitas enzim yang menyebabkan peningkatan umur simpan pada makanan. Hal ini biasanya dilakukan pada jenis sayuran. Teknik pengolahan makanan yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan suhu rendah. Tujuannya yaitu menghambat laju proses respirasi bahan pangan setelah dipanen. Keuntungannya yaitu mempunyai pengaruh paling kecil terhadap perubahan tekstur, rasa, dan nilai gizi pada makanan.
Ada dua jenis dengan suhu rendah, yaitu pendinginan atau refrigerasi, yaitu di atas suhu titik beku namun kurang dari 15 derajat Celcius. Yang kedua yaitu pembekuan atau freezing, biasanya pada suhu minus 12 derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius. Turunnya mutu pangan selama pembekuan terutama disebabkan oleh perubahan kimia dan fisik pada makanan, bukan karena aktivitas mikroba, yaitu karena degradasi pigmen, vitamin, dan rusaknya tekstur pada makanan tersebut. Teknik pengolahan makanan yang selanjutnya yaitu dengan cara fermentasi, merupakan cara memproduksi berbagai produk yang menggunakan biakan mikroba melalui aktivitas metabolisme aerob dan anaerob. Hasil fermentasi tergantung jenis bahan pangan atau substrat, jenis mikroba, dan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba. Misalnya saja, jenis mikroba yang digunakan untuk proses pembuatan tempe dan yogurt tentu saja berbeda. Berbagai makanan hasil fermentasi contohnya yaitu yogurt, tape, dadih, oncom, tempe, dan lain-lain. Pengolahan makanan dengan bahan tambahan kimia merupakan suatu bahan atau campuran bahan yang secara alamiah tidak terdapat pada makanan sehingga ditambahkan secara sengaja dalam pengolahan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan rasa, warna pada makanan, menstabilkan dan memperbaiki tekstur sebagai pengental, mencegah pelengketan dan pengkayaan makanan dengan vitamin dan mineral. Berikut ini beberapa kategori pengolahan makanan secara kimiawi, yaitu pengolahan dengan garam atau penggaraman. Memberikan penambahan garam dengan konsentrasi tinggi untuk memperpanjang daya simpan pada makanan. Yang kedua yaitu pengolahan dengan gula. Menambahkan gula pada bahan makanan tertentu untuk diawetkan. Contohnya saja yaitu pembuatan selai, jeli, dan manisan pada makanan. Selanjutnya yaitu pengolahan dengan pengasaman, menggunakan senyawa asam pada bahan makanan, contohnya yaitu asam sitrat, asam asetat, asam benzoat. Contohnya yaitu pembuatan acar pada makanan. Selanjutnya yaitu pengolahan makanan dengan cara pengeringan, merupakan suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar dari suatu bahan dengan cara penyerapan menggunakan energi panas. Keuntungannya yaitu bahan jadi lebih tahan lama disimpan, volume jadi lebih kecil sehingga hemat biaya angkut dan pengepakan, berat bahan berkurang sehingga memudahkan transport atau distribusi bahan panganan tersebut. Prinsip pengolahan dengan cara pengeringan yaitu bisa dilakukan secara alami yaitu dengan cara penjemuran. Biaya produksi lebih murah karena menggunakan sinar matahari, butuh tempat yang luas, waktu kering lama, mutu bahan tergantung dengan cuaca. Dan yang kedua yaitu pengeringan secara buatan. Biaya produksi agak mahal karena menggunakan alat pengering, suhu, kelembapan udara, kecepatan, dan waktu pengaliran udara dapat diatur dan diawasi dengan mudah. Cobalah untuk menganalisis soal berikut ini berdasarkan uraian materi yang telah disajikan. Sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.